Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Apakah teman-teman di sini ada yang berprofesi sebagai seorang editing video? Berapa bayaran yang kalian dapatkan dari setiap edit sebuah video? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur sebuah film dari negeri Jepang yang tentu ada kaitannya dengan editing video ya sob. Namun ada yang berbeda. Pada umumnya, jasa kita akan dibayar dengan berupa uang tunai untuk setiap videonya. Tapi di film ini, jasa seorang editing video hanya dibayar dengan kenikmatan yang diberikan oleh seorang tante muda. Pembayarannya pun dicicil selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Penasaran kan bagaimana kisahnya? Kalau begitu, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Suatu malam, Honda yang sedang berada di rumah manajernya bernama Yamada tengah menunggu hidangan santap malam bersama. Istri Yamada yaitu Saki Okuda tengah mempersiapkan hidangan sekaligus membuat video vlog pribadinya. Setelah hidangan siap tersaji, mereka bertiga pun mulai makan bersama. Namun, Okuda yang baru saja punya kamera tetap ngevlog tanpa menghiraukan yang lainnya. Di saat sedang makan malam, Tuan Yamada mengabarkan kepada Honda bahwa dirinya akan pergi ke luar kota untuk urusan bisnis. Maka dari itu, untuk pekerjaan kantornya, Yamada mempercayakan sementara kepada Honda. Seusai santap malam, Yamada bergegas pergi untuk istirahat agar besok pagi bisa bugar kembali. Sedangkan Okuda yang ingin segera memposting video vlognya sibuk dengan laptop untuk diedit agar hasilnya maksimal. Honda yang telah selesai bersama manajernya itu kemudian izin pamit kepada Okuda untuk pergi. Sesaat Honda melihat Okuda yang tengah mengedit sebuah video di laptopnya. Okuda lantas menanyakan kepada Honda apakah dia bisa edit video. Honda pun menjawab bahwa memang selama ini ia bergelut di bidang desain grafis. Jadi untuk mengedit sebuah video bukan masalah besar baginya. Mendengar hal itu, Okuda ingin sekali belajar proses editing video. Ia pun meminta kepada Honda sebentar untuk mengajarinya. Namun bukannya memperhatikan cara Honda mengedit video, ia malah terpesona dengan ketampanan yang dimiliki Honda. Di sini Okuda mulai terbesit untuk bisa dekat dengan Honda di saat suaminya pergi jauh. Lantas Okuda yang sudah naksir sama Honda memohon untuk membantunya dalam mengedit video tersebut. Okuda kemudian meminta nomor handphone agar suatu saat bisa menghubunginya. Dengan senang hati, Honda kemudian membagikan nomor kontak pribadinya itu kepada Okuda. Tibalah di malam berikutnya, yang mana cuaca sedang hujan deras, Honda ditelepon oleh Okuda. Sesuai rencana, Okuda meminta Honda untuk datang ke rumahnya agar membantu proses editing video yang telah ia buat. Tanpa keberatan, Honda tidak bisa menolak kemauan istri manajer itu. Ia pun berangkat menuju rumah Okuda walaupun hujan di luar begitu deras. Setibanya di rumah, Honda kemudian diberikan sebuah handuk oleh Okuda agar tidak kedinginan akibat baju yang ia gunakan basah kuyup. Lantas setelah proses editing selesai, Honda pun pamit izin kepada Okuda. Namun Okuda yang punya niat lain menahan Honda dengan alasan bahwa di luar masih hujan deras. Untuk itu Okuda meminta Honda agar duduk dulu sampai hujan mereda. Selagi menunggu hujan reda, Okuda lantas izin pergi mandi kepada Honda. Namun seusai mandi, Okuda menemui Honda hanya menggunakan sehelai handuk. Jelas saja Honda pun kaget melihat hal itu. Namun Okuda yang sudah berpengalaman mampu meredakan rasa gugup yang Honda alami. Malam pun semakin larut, lantas Okuda menanyakan jasa editing video kepada Honda. Namun Honda yang merasa gak enak sama manajernya, ia pun menggratiskan biaya jasa kepada Okuda. Lantas Okuda tidak ingin pekerjaan Honda sia-sia begitu saja. Ia pun ingin membalas kebaikan Honda kepadanya.
Di saat kebingungan masalah balas jasa, akhirnya terbesit oleh Okuda untuk bisa berhubungan lebih dekat dengan Honda. Ia pun tanpa ragu menawarkan upah kepada Honda untuk bercocok tanam dengan dirinya. Awal-awal Honda merasa risih atas perlakuan yang diberikan Okuda. Namun siapa sih yang gak tergoda olehnya yang sudah mahir dalam hal merayu pria? Dan pada akhirnya di suatu malam hujan deras, kini Honda dan Okuda melakukan aksi cocok tanam untuk pertama kalinya. Malam berganti siang, Honda yang terbangun di pagi itu terkejut mendapati dirinya yang tidur bersama Okuda. Ia pun lantas menanyakan kemejanya yang sempat basah di malam itu. Ternyata baju tersebut telah Okuda cuci dan kini dalam proses pengeringan dengan cara dijemur. Rupanya proses editing video yang seharusnya selesai malam tadi mau tidak mau dilanjutkan lagi oleh Honda saat ini. Dengan serius, Honda kemudian melanjutkan pekerjaannya itu dengan penuh tanggung jawab. Namun, pekerjaan Honda harus terabaikan lagi akibat terus-menerus diganggu oleh Okuda. Sempat marah akibat ulahnya, namun Honda kemudian tersadar bahwa yang dihadapinya saat ini merupakan istri seorang manajer di perusahaan tempat ia bekerja. Lantas ia pun meminta maaf kepada Okuda. Rupanya permintaan maaf itu tidak bisa membuat Okuda mereda. Honda pun bingung harus bagaimana melakukannya. Honda yang ingin agar Okuda bisa memaafkannya terpaksa harus melakukan cocok tanam benih lagi di pagi itu. Ternyata benar saja, dengan cara begitu akhirnya Okuda pun dapat tersenyum kembali. Dan di sini pun terjadilah proses cocok tanam benih untuk yang kedua kalinya. Seusai bercocok tanam, keduanya pun lantas menjalani hidup layaknya suami dan istri. Mulai dari masak bersama, jalan-jalan bersama, dan makan pun selalu bersama. Tidak lupa, Okuda pun mengabadikan kegiatan mereka berdua dengan mereka melewat kamera yang selalu dibawanya. Lantas Honda dengan senang hati melakukan proses editing video tentang vlog mereka berdua. Hari ketiga terakhir akan kedatangan suaminya, hubungan Honda dan Okuda semakin mesra. Dan selalu berlanjut di lahan garapan Honda untuk bercocok tanam dengan semangat kerja gotong royong. Tiba saatnya di mana Okuda dan Honda harus berpisah, yang mana kejadian 3 hari belakangan itu menjadi pengalaman baru baik bagi Honda maupun Okuda. Dan sampai di sini film pun tamat. Bagi kalian yang suka konten alur cerita film berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.